Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh besok tanggal 24 September. Namun warga Muhammadiyah menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha hari ini tanggal 23 September. Allahu Akbar. Umat Muhammadiyah di Surabaya menggelar sholat Idul Adha di Jalan Dr. Sutomo, Surabaya. Dalam sholat Idul Adha pagi ini, umat diminta untuk mendoakan umat muslim dunia, terutama jemaah yang sedang wukuf sebagai puncak ibadah haji. Sholat diikuti ratusan umat Muhammadiyah, khatib dan imam sholat Idul Adha, Imam Wahyudi. Di Bandung, Jawa Barat, warga Muhammadiyah menggelar sholat Idul Adha pagi ini di Monumen Perjuangan Kota Bandung. Bertindak sebagai imam dan khatib adalah pada sholat Idul Adha adalah salah satu tokoh Muhammadiyah Jawa Barat, Ustadz Sanusi Uwais. Selain itu, digelar di lapangan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, sholat Idul Adha juga dilaksanakan jemaah Muhammadiyah Kota Bandung di lapangan Lodaya Kota Bandung. 36 Hijriah tidak dibacakan. B. Syawal 1430 Hijjah. Pelaksanaan sholat Id kaum Muhammadiyah Kota Tegal dilaksanakan di sejumlah titik di kawasan Kota Tegal. Sebagian lokasi sholat Id ini menempati halaman gedung Muhammadiyah, sejumlah lapangan terbuka dan halaman bangunan kosong. Pada kesempatan tersebut, khatib sholat Id Muhammad Hamdan mengingatkan jemaah agar pentingnya toleransi dan saling menghargai perbedaan antara sesama umat muslim. Umat muslim Muhammadiyah di Yogyakarta dan Jakarta hari ini melaksanakan sholat Id di sejumlah tempat. Di Yogyakarta, sholat Idul Adha salah satunya dilaksanakan di alun-alun utara. Sementara itu di Jakarta, pelaksanaan sholat Idul Adha 1436 Hijriah berlangsung di Masjid Al-Huda. Sudah ada rekan kami Rahel Marimunda dari Yogyakarta dan Humaira Balkis dari Jakarta. Kita bergabung ke Yogyakarta terlebih dahulu bersama dengan Rahel Marimunda. Rahel, bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha di Yogyakarta? Sylvia, pelaksanaan sholat Id Idul Adha 1436 Hijriah yang berlangsung hari ini di alun-alun utara Yogyakarta berlangsung sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan ribuan umat muslim warga Muhammadiyah telah datang sejak sekitar pukul 5:30 berbondong-bondong datang ke alun-alun utara yang berada di depan Keraton Yogyakarta dan juga berada di depan Masjid Agung Kauman yang merupakan salah satu masjid tertua di kota Yogyakarta ini. Dan pelaksanaan sholat Id berlangsung dengan hikmat. Ribuan umat muslim yang datang menjalankan sholat Id ini dengan dipimpin oleh imam dan juga khotib yang merupakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, yaitu Haji Abdul Mukti, dengan tema khutbah hari ini yaitu meraih kemuliaan dengan berkurban. Dalam khutbahnya, Haji Abdul Mukti mengingatkan kembali makna berkurban dan meneladani kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Pelaksanaan sholat Id di kota Yogyakarta memang berlangsung di sejumlah tempat, bahkan menurut Panitia Hari Besar Islam Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Setiawan, mengatakan bahwa hampir di semua titik di kota Yogyakarta ini berlangsung sholat Id. Hal ini dikarenakan menurutnya umat muslim yang ada di kota Yogyakarta ini merupakan mayoritas warga Muhammadiyah, karena mengingat di sini juga merupakan tempat lahirnya salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, dan sekitar 100 tempat lokasi sholat Id dilaksanakan yang berlangsung hari ini, dan khususnya juga di alun-alun utara Yogyakarta yang berdekatan dengan Masjid Agung Kauman ini. Seusai dilaksanakan sholat Id pagi tadi pukul 7, pukul 8 ini akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah, untuk
di Masjid Kauman ada 12 sapi dan 23 kambing yang akan disembelih pada pagi hari ini. Salah satu dari hewan kurban yaitu sapi merupakan sumbangan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dan memang untuk penyembelihan ini sendiri tidak seluruhnya dilakukan hari ini, karena memang pada hari ini tidak semua warga yang bisa melaksanakan kurban hari ini, dikarenakan pada hari ini usai melaksanakan sholat id, sebagian besar aktivitas warga Yogyakarta, khususnya PNS, akan kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Dan memang ini sesuai dengan edaran dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meminta agar diberi dispensasi kepada mereka yang melaksanakan sholat id hari ini, karena hari libur sendiri ditetapkan hanya satu hari, yaitu pada tanggal 24 September bertepatan dengan Idul Adha yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian, Sylvia. Dari Rahel Maribunda kita beralih ke Balkis di Jakarta. Balkis, bagaimana jalannya pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Al-Huda, Tebet Timur? Sylvia, pelaksanaan sholat Idul Adha 1436 Hijriah di Masjid Al-Huda, Tebet Timur, Jakarta telah usai sejak 30 menit yang lalu. Sholat Idul Adha tadi dimulai pada pukul 6.50 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Ustadz Mubarok Jailani. Setelah sholat Idul Adha berakhir, kemudian dilanjutkan dengan khutbah oleh Ustadz Faiz Rafdi. Tema khutbah yang disampaikan tadi adalah haji dan kurban yang membebaskan, yang mengingatkan umat muslim yang mampu untuk senantiasa melaksanakan ibadah haji dan berkurban. Berkurban bukanlah untuk menyakiti binatang, namun semata karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menggapai takwa. Di akhir khutbahnya, Ustadz Faiz Rafdi menyampaikan harapannya bahwa pelaksanaan ibadah, khususnya di waktu Hari Raya Idul Adha seperti hari ini, dapat membebaskan umat muslim dari keterbelakangan dan penghambaan. Khutbah berakhir pada pukul 7.25 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan sholat id tadi berlangsung hikmat dan diikuti oleh sekitar 500 jamaah muslim Muhammadiyah. Berdasarkan keputusan dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir pada tanggal 18 September lalu, Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah jatuh pada hari ini, 23 September 2015, berdasarkan metode perhitungan atau hisab murni. Keputusan ini lebih cepat 1 hari dibandingkan dengan penetapan pemerintah. Meskipun tanggal 23 September bukan merupakan hari libur nasional, namun beberapa jamaah yang tadi menunaikan sholat Idul Adha mendapatkan izin khusus dari perusahaan tempat mereka bekerja untuk bisa merayakan Hari Raya Idul Adha bersama keluarga. Dan rencananya pada pukul 9 nanti di pelataran Masjid Al-Huda akan mengadakan pemotongan hewan kurban sebanyak 24 ekor kambing dan 20 ekor sapi. 1.400 kupon pengambilan daging kurban telah dibagikan ke warga di beberapa RT di sekitar Masjid Al-Huda, Tebet Timur. Dan diperkirakan seluruh pemegang kupon dapat mengambil haknya mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Demikian Zilvia informasi yang dapat saya sampaikan dari Masjid Al-Huda, Tebet Timur. Kembali ke Anda di studio.